Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumaran wa min al-anbiya wal mursalin wa Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzikra lan den terang dan sebut an Abi Hurairah hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu paring ridho sapa Gusti Allah anhu saking Abu Hurairah. Qala Daud sapa Hurairah kharajatu metu sapa ingsun zata lailatin dalam suci wengi ba'dama sholaitu sause sholat sapa ingsun al-isya ing sholat isya al-akhirata kang akhir ma'a Rasulillah serta kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faizan mongko dumadakan anam sari ingsun iku bingi meroaken lan ketemu wong wadon Victoriki dalam jalan Faqalat mengucap sapa imro'atun ya Aba Hurairah wahai Abu Hurairah inni sa'une ingsun iku irtakabtu ngelakoni sapa ingsun zamban ing dosa fahal mongko ana iku kedue ingsun min taubat dari saking taubat fakul tunggu ngucap ingsun ma iku zambuka utawi dosa sira qala ngucap sapa imro'ah inni sakune ingsun iku zanaitu zina sapa ingsun wa qatal lan mateni sapa ingsun waladi ing anak ingsun minal dina saking fakul tunggu ngucap sapa ingsun lan marisi halakti rusak sapa sira wadon wa ahlakti lan gawe kerusakan sapa sira wadon wallahi mau demi Allah ma lagi ora lagi sira wadon min taubat saking taubat. Para bapak para rahimahumullah
niki wonten hadis ingkang dipuniwaken kalih sahabat Abu Hurairah. Beliau menceritakan suatu ketika saya melaksanakan sholat jamaah Isya bersama Rasulullah, dan waktunya Isya agak akhir. Timbang Rasulullah itu kalau sholat jamaah Isya agak akhir. Setelah saya selesai jamaah sholat, saya keluar. Dan di tengah perjalanan saya ketemu seorang wanita. Saya ketemu, akhirnya si wanita itu tanya, "Wahai Abu Hurairah, ya ada apa?" Saya mau tanya pada panjenengan, saya ini melakukan sebuah dosa. Apakah saya ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah dari dosa saya ini? Ketika itu baru bertanya, "Maka wong wedok, dosa sampeyan niku apa? Salah sampeyan niku apa? Kok sampai jalur nasihat menyang aku? Sampeyan salah niku apa salah?" Akhirnya si wanita itu bilang, "Abu Hurairah, dosa saya itu besar sekali. Saya ini telah melakukan perzinahan sampai saya hamil. Setelah saya melahirkan anak saya bunuh karena ini anak hasil maksiat saya kepada Allah." Loh, Abu Hurairah mari diceritani seperti itu langsung memberi komentar, halakti ahlakti, hei wanita, kamu membuat kerusakan, dosa yang rusak dan merusakkan. Kamu sudah berzina, itu sudah rusak dosa. Kamu merusak juga, membunuh anakmu akibat buah dan perzinahan. Demi Allah, kata Hurairah, demi Allah kamu tidak akan bisa diterima tobatnya oleh Allah. Ini pendapat dari Abu Hurairah. Ketika si wanita sudah dijawab Abu Hurairah, bingung dia, susah. Fahorot mongko jungkel sobo marta mabusyian hale semaput alaiha engatasi taubat urusan taubat. Jadi matur dijawab berano matur wajib itu kaget jungkel semaput, ya Allah, masa dosa saya ini tidak mau ampuni ya Allah. Sedih, susah karena punya bayangan nek dosa dadi ngapura Allah, ganti sepura karo Allah. Kaya apa nasibku nanti kelak di akhirat. Aku akan menerima azab dari dua dosa yang saya lakukan, yaitu yang pertama zina, nomor dua anak yang saya lahirkan saya bunuh. Dia sampai semaput, sampai gak sadarkan. Lah ketika beliau menyaksikan si wanita di semaput gak sadar diri, fa'adha itu mongkon terus nosok
Fakultu mengucap sapa ingsun ngucap fi nafsi ing dalem awak ahti jalur fatwa sirohe awak para Rasulullah mengutai Rasulullah iku baina asharina antara nenan kita farojatu membalik sapa ingsun balik ilaihi maring Rasulullah fa'akhbartu menggawe kabar sapa ingsun hu ing Kanjeng Rasul bidzalika kan pun kejadian ada zaman ini Abro menyaksikan yang hasil dikunjung ke Semakut akibat jawaban dari Abu Hurairah. Beliau terus ingat, masa ada yang salah saya? Kalau gitu saya mau kembali ke masjid saja. Dan dia kembali ke masjid. Dia gerundel hati ini, gerundel dewi. Binafsi itu maksudnya gerundel hati ini. Abdi, Hurairah, awak ini piye? Dirinya dicaci maki sendiri. Abdi, Hurairah, kau ini piye kau ini? Gak jaluk fatwa dulu karena Rasulullah. Dijawab. Akhirnya diwantar semua. Dari jawaban itulah beliau merasa salah. Apa ada yang keliru jawaban saya ini? Akhirnya dia mencaci maki dirinya sendiri. Binafsi abdihi awak jalur fatwa dulu nang Rasulullah. Jangan yang seperti itu. Karena Rasulullah kan masih ada sekitar kita di hadapan kita. Setelah beliau Hurairah nangan gaji ngileno dengan sendiri, hanya beliau bergas kembali ke masjid untuk menemui Rasulullah. Dia ke masjid lagi menemui Rasulullah, lalu menceritakan apa yang telah ia temukan dan dialognya dengan seorang wanita tadi. Faqala monggo jawab sapa Rasulullah, halakta rusak sira wa ahlakta lan gawe kerusakan sapa sira. Fa'ana nuwih dalam bumi antau taisiro min hadhil ayat sani ikilah ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar walladzina akeh la yad'una kang ora padha manggil-manggil sapa ladina ma'allahi kali sertane Allah ilahan yang pangeran akhar kang surat Al-Furqan ayat 68 ila qoli itu bukan mendawi Allah Ta'ala fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat fa'ulaika mengkono wong akeh kang ora nyembah selain Allah yubaddilu bakal ganti sapa Allah Gusti Allah sayyi'ati ing keelekane alladzina ganti sayyi'atana sing kebagusan Allah. Ada sama ini Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dilapori oleh Abu Hurairah tentang kejadian beliau ketemu seorang wanita yang mau tobat
dari dosa berbuat zina dan membunuh anaknya dengan jawaban bahwa taubat kamu tidak akan diterima oleh Allah. Lalu Rasulullah jawab, halakta wa ahlakta. Gimana kamu rusak, serusak kamu, bukan wanita tadi, kamu yang rusak, dan kamu telah merusak orang. Kamu telah memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, yang tidak selayaknya. Akhirnya orang itu menjadi gak sadarkan diri gara-gara jawab fa'aina anta min hadhil ayat. Rasulullah menyampaikan lagi, wahai Hurairah, bagaimana kamu memahami ayat ini? Dalam surat Al-Baqarah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, sampai faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Yaitu ayat yang terang bahwasanya wong-wong sing ora nyembah selain Allah, ora manggil-manggil selain Allah, maksudipun boten wong kafir, boten wong musyrik, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Wong-wong sing kaya ngono iku bakal Allah ganti keelekane diganti keapian. Niki berkaitan kali penjelasan yang minggu yang lalu bahwa fasik itu ada dua macam, fasik kafir dan fasik fajir. Kalau dia berbuat maksiat dengan musyrik kepada Allah, memang tidak ada pintu taubat untuk dia, kecuali dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi kalau dia itu fasik fajir karena berbuat kemaksiatan, kesalahan, tapi dia masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, Rabbnya, dan Rasulullah sebagai Rasulnya, masih ada terbuka lebar pintu taubat untuknya. Bahkan juga yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kalau dia mau taubat minta ampun kepada Allah, maka kejelekannya itu akan diganti dengan kebaikan. Hati dosa atau kesalahan yang isinya maksiat selain musyrik masih ada harapan untuk diterimanya taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada pintu taubat tertutup bagi orang yang punya dosa kepada Allah. Yang penting mau dan mau minta maaf, mau jalur ngapura dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi problem kan orang itu mau berbuat dosa tapi nggak mau minta maaf, mau berbuat salah tapi nggak mau menyadari kesalahan dan jalur syukur. Kalau model tipe orang seperti ini, jangankan pada manusia pun tidak mungkin orang ini diampuni oleh orang lain karena dia senang merusui berbuat salah pada orang lain, tapi tidak pernah minta maaf kepada orang yang disalahi, apalagi kepada Allah. Makanya normal-normal saja kalau nanti ada orang masuk pada ranah alam akhirat dengan memanggul dosa-dosa di pundak dan kepalanya,
yang mengakibatkan dapat azab dari Allah. Karena apa? Faktornya karena dia tidak mau jalur sepuro, tidak mau taubat. Kalau nggak mau taubat, ya silahkan. Nanti Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berdosa dan tidak mau taubat pada Allah Subhanahu. Hadirin rahimah. Iblis laknatullah itu kan sebenarnya yang makhluk seperti kita. Kenapa dia diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dia berbuat salah, tapi tidak mau minta maaf, nggak mengakui kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya norma-norma syariat atau aturan, siapapun yang berbuat salah tapi mau minta ampun pada Allah akan diampuni oleh Allah. Faktornya iblis kan tidak mau minta maaf, sudah diingatkan oleh Allah tetap merasa dia benar, nggak mau minta maaf. Bahkan dari kesalahan iblis ini dilanjutkan kemaksiatan yang lain. Apa yang lain? Dia merasa iri dan hasud kepada Nabi Adam alaihissalam karena beliau dapat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iri begitu, hasud gak senang. Kenapa kok Adam yang dimuliakan Allah bukan saya? Karena ada unsur hasud inilah yang gak mau menghormati pada Nabi Adam. Maka kadang-kadang dalam kehidupan real kita ini banyak orang-orang yang tipenya seperti iblis ini. Ada orang lain yang dikemuliakan oleh Allah, kita mantap dan senang. Ada orang lain sukses, kita sakit hati. Ada orang lain cita-citanya terkabulkan, kita bingung sendiri. Ini seperti iblis juga seperti itu. Nabi Adam mulia ini karena yang memuliakan Allah, tapi oleh iblis gak mau menerimanya, bahkan dia menghinanya kepada Nabi Adam. Maka ini sesuai dengan hadisnya Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah juga bersabda, di antara orang yang dapat laknat saya dan dapat laknatnya Allah adalah man yudhillu man a'azzallahu ta'ala. Orang yang menghinakan orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Jadi ada orang kita itu ada dapat kemuliaan, yang kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita merendahkannya, menghinanya, meremehkannya. Kalau kita seperti itu, apa bedanya dengan iblis? Ada orang dapat kemuliaan. Siapakah orang yang mulia itu? Wa'alul haqqi, orang-orang yang ahli kebenaran, orang yang jujur, orang ahli ibadah, orang ahli taat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang a'adzahullah, orang-orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dimuliakan, ya itu ikut memuliakan. Jangan dipandang siapa, namanya siapa, keturunannya siapa, pekerjaannya apa. Kita lihat adalah yang dilakukan itu apa.
Karena dilakukan itu dapat ridho dari Allah, nanti dia mulia. Kita punya kewajiban ikut memuliakan dia. Tapi kalau kita menghinakan dia, kita masuk dalam hadis yudhillu man a'azzahullahu ta'ala. Jadi kita ini dalam posisi orang yang akan dilaknat oleh Rasulullah dan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iblis ini layak dapat laknat Allah karena menghina makhluk Allah yang nama Nabi Adam alaihissalam, pada dia telah dimuliakan oleh Allah, dibuktikan menyuruh untuk malaikat bersujud kepadanya. Kesalahan iblis yang ketiga, dia dendam, al-hikdu, dendam. Apa dendam itu? Niat jahat pada orang lain. Jadi di dalam hatinya ada niat jahat pada orang lain. Itu namanya hikdu. Sebagaimana disampaikan oleh firman Al-Quran, Ibnu Jajadi la'al biyannahum ajma'in. Ya Allah, dapalah saya melaknati gak apa-apa, tapi saya akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Ini kan jahat. Dia ingin menyesatkan, menyengsarakan, menjadikan penderitaan anak cucu. Nah, kadang-kadang kita dalam hidup ini kemasukan sifat yang esensial untuk iblis ini. Tidak puas kalau dia tidak jatuh, nggak lego, aku nggak tahu ini dalam keadaan susah. Iblis, sifat iblis ingin dia kenikmatannya lenyap dengan segera. Itu iblis yang dia sampaikan kepada Allah, saya akan menyaksikan kepada seluruh anak cucu Anda. Maka ketika kita punya sifat-sifat seperti ini, inilah dosa yang dilakukan oleh iblis laknatullah. Hadirin rahimakumullah. Akan tetapi tiap orang itu dosa apapun, kesalahan apapun, kalau dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap orang yang berbuat salah lalu dia taubat kepada Allah, maka Allah akan mengganti orang itu menjadi baik. Setelah itu Abu Hurairah mendapatkan penjelasan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Fakhraj moko metu sapa iku, fakultu moko ngucap sapa iku, mayaduluni man utai sapa iku ya dulu sapa man ni ing ingsun alam rohati ngatasi wong wadon sa'alat ikan takon sapa rohani ingsun masalah tanting ditakon wasibyan ta'iklama bocah ciri kuya kuluna podo ucap sapa sibyan junna kebingungan sapa aku retu aku baik. Jadi Rasulullah itu tipe sahabat yang sami'na wa atokna kepada Rasulullah Muhammad SAW. Setelah beliau yang dinasehati, dimarahi, dididik Rasulullah dengan Rasulullah jauh halak tawalak piye Jabril kamu tidak ucapan merusak hukum liya iya apa lali dan firman Allah
faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Wong sing nglakoni apik bakal diganti, wong sing eleke bakal diganti keapian. Yo kowe elek memang elek, salah, dosa, wis zina dipateni pisan anake. Tapi nek bali trimo karo Allah diganti sing cenderung lakoni keapian. Kon iku piye? Akhirnya karena beliau merasa salah, akhirnya beliau langsung pamitan kepada Rasulullah. Dia mencari duwele di malam itu. Nantak takok-takok, man yaduluni ala ro'atin salat lima salat. Berketemu dengan kepanggil yang etis yang mau tanggung takok mana kepanggil kan wong wedok sing tak kula mau pinten pundi yang kedua takoke bolak-balik dan merasa gelisah sampai omongan dari sini pasti biasa ya guna junna burero awake bingung kebingungan kaya wong sing akale terganggu karena hubungan apa dia berbuat salah dengan menjawab dengan jawaban yang salah dan beliau ingin mencari orang yang dijawab salah itu mau diluruskan. Bingung kembali rotor ini semalaman dia diwarisi mencari wanita tersebut. Hatta adrok Tuhan sehingga nemu sapa itu wa akhbar Tuhan lan awe kabar sapa ingsun dari Quran bidzalika kan mengkono gawe kanjeng Nabi fasha mongko semaput kelenger sapa Quran syahwatan lan semaput minas sururi saking seneng. Setelah dicari ke sana kemari, alhamdulillah abro ketemu pada wanita tadi. Ketika itu ngapunten nggih kula wau jangan salah sing bener iki lho nggih Kanjeng Rasul. Dosa sampeyan sing sampeyan anggap gedhe, dosa sing kula gedhe nek sampeyan gelem dalem ngapura nang Allah disepuro karo Allah. Bahkan nek sampeyan wis diterima tobaté karo Allah, sampeyan akan dirubah oleh Allah. Amal sampeyan dadi amal sing apik nggih Allah Subhanahu wa taala. Lah yang estetik wau saking senengnya jawaban Abu Hurairah dia sampai semaput di tiang itu mendetik. Nah sudah sampai notok seneng iso semaput, notok susah iso semaput. Tapi yang kita lihat cerita wanita ini bukan semaputnya, tapi faktor yang membuatkan dia sampai pingsan. Jadi awal-awal mau tobat dan dijawab berkata dan diterima, dia sampai semaput pingsan, merasa hina dirinya, merasa susah, merasa berat, merasa nasibnya seperti apa dia sampai jadi semaput. Pertanyaan, pernahkah kita merasa salah kepada Allah sampai hilang kesadaran kita? Ya Allah, nek dosa kula ngeten kados pundi nasib kula ya Allah, sampai enggak sadar. Pernahkah seperti itu? Itu kalau orang tidak dapat hidayah dari Allah, sulit mendesain perasaan seperti itu. Maka si wanita orang hebat. Apa hebatnya? Dia merasa sudah ada jalan ke tobat, dia sampai semaput meratapi nasibnya. Tapi juga ketika dia dapat berita
bahagianya mendapat kabar dari Rasulullah bahwa tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau minta maaf kepada Allah, minta ampun pada Allah, kalau kita ingin belajar dengan kisah si wanita ini yang ketemu sahabat Hurairah, berarti ketika kita ingat dosa, kita merasa gak ada harga dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Tapi ketika kita ingat Allah Maha Pemaaf, kita merasa senang, hati bahagia bahwasanya Allah tetap akan mengampuni dosa saya. Jadi ketika kita ingat dosa kita merasa takut, merasa sedih. Tapi kita ketika mengingat luasnya maghfirah Allah, kita suruh itu ada bahagia. Dengan kita senyum-senyum, kita menatap masa depan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala lan ucap sapa Ibrahim, innali sak niku kedue ingsun hadiqatan utai ana kebun ja'al Tuhan dan sapa itu naik hadiqah sedekatan ing dadi sedekah lillahi kedue Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Hadis si wanita ini, wanita yang hebat ini, setelah mendapat berita bahwasanya dosa yang telah ia lakukan ada pintu tobat dari Allah dan dibuka lebar pintu tobatnya dan akan diampuni oleh Allah, dia mengatakan, wahai Abu Hurairah, sebagai tanda terima kasihku atas berita ini dan atas hidayah dari Allah, saya punya kebun 1 petak, itu saya jadikan sedekah untuk Allah dan Rasul. Ini menunjukkan betul-betul tulus hati seorang wanita ini untuk mohon maaf kepada Allah, sampai-sampai hartanya dikorbankan untuk mendampingi tobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan cerita dari kisah yang ditemui oleh Rasulullah ini berikan inspirasi pada kita. Kita harus selalu minta ampun kepada Allah. Kita tidak perlu melihat berapa dosa kita, sebesar apa dosa kita. Allah tidak melihat itu, tapi Allah adalah memberikan maghfirahnya, dibuka lebar-lebar, diberikan semuanya kepada hamba-hambanya yang mau mengambil manfaat maghfirah Allah. Istilahnya, Allah menyediakan hidangan makanan sebanyak-banyaknya, silahkan manusia mengambil makanan untuk keperluan dirinya, silahkan. Anggaplah maghfirah Allah laksana hidangan makanan, dan kita yang lapar, yang punya dosa, kita perlu makan dan minum dari hidangan itu, mengambil maghfirah Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah kita rame-rame untuk menikmati hidangan dari Allah berupa maghfirahnya Allah dan rahmatnya Allah, sehingga kita bisa kenyang, kita bisa kurang selamat, kita tidak membawa beban untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa qalban munawwaran wa fahman sahihan wa lisanan fashi'an wa yaqinan. Allahumma
wa